pujilah Dia. Keagungannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Yo, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Keagungannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Dalam suka dan duka, apapun keadaan kehidupan kita, Tuhan mau kita tetap memuji Dia. Dalam sehat, sakit, dalam bahagia, kedukaan, Tuhan mau kita terus memuji Dia. Kita mau katakan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita tenangkan hati. Kita tenangkan suasana siang hari ini. Tuhan kita yang baik, terima pujian kita siang hari ini. Amin. Haleluya. Engkau layak kami sembah ya Tuhan. Engkau layak terima pujian atas setiap kasih setiamu, atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, atas setiap berkat-berkat yang Kau telah curahkan atas keluarga dan usaha bisnis kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak adukan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau
maupun duka, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Saya undang pendeta dan dikasihnya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya, Yesus Raja di atas segala raja. Itu adalah pernyataan umat-umat-Mu yang hadir sebagai usahawan Injil. Kami rindu berkat-Mu turun atas tempat ini. Kami rindu Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan dituntut oleh Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan akhirnya kami menemukan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semua presentasi mulai dari Ketua Umum Pak Gunadi Gunawan sangat luar biasa dengan PowerPoint tentang visi misi Puni. Saya katakan Bapak ini adalah seorang visioner yang melihat ke depan bagaimana bisnis itu benar-benar Injili ada di sana. Ada kuasa Injil di sana. Dan kami bersyukur karena presentasi-presentasi ini tidak terlepas dari bagian Injil itu. Sesungguhnya kalau orang berkata ada Injil yang lain, ada banyak nama-nama Injil dalam Alkitab. Ada Injil yang kekal, ada Injil sepenuh, seutuhnya, Injil damai sejahtera, Injil kerajaan, banyak nama Injil. Tapi satu tujuannya, untuk membuat transformasi bagi pendengar Injil itu. Menjadi transformasi bagi setiap umat manusia. Dan transformasi itu meliputi fisik, mental, spiritual, sosial, dan lingkungan. Ada 5 hal yang harus membawa impact ketika kita mendengarkan Injil. Tapi Rasul Paulus berkata ada Injil yang lain yang mereka kabarkan. Injil itu Injil yang setengah-setengah, yang tidak secara holistik. Tetapi hari ini saya melihat bagaimana Puni Indonesia, Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia, mengkolaborasikan sebuah Injil masuk ke dalam dunia networking, edukasi, care, dan sebagainya. Dan kesaksian dari Pak Alim tadi, amin ya, oh amin, luar biasa. Bagaimana kekuatan Injil sanggup mengubah. Saya tidak akan panjang lebar karena saya janji hanya boleh 20 menit. Jadi saya mau katakan satu hal, bahwa kalau Rasul Paulus, seorang rasul yang adalah anggota Majelis Sanhedrin, dan dia termasuk dalam petinggi Sanhedrin, seperti DPR RI lah, itu Sanhedrin pada zaman itu, mau membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan, tetapi dia diinsafkan oleh kuasa Roh Kudus, dan dia diinsafkan oleh kekuatan Injil dari Yesus Kristus. Ketika dia mendengar satu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenaikan aku? Dan dia bertobat saat itu. Dan ketika dia bertobat, sesuatu yang harus ditinggalkannya. Banyak hal yang harus ditinggalkan ketika orang bertobat. Ketika ia sadar dia bertobat, banyak hal yang enak-enak
kedudukan, dan sebagainya enak-enak bisa ditinggalkan. Tetapi satu hal, Injil yang nomor satu. Itulah sebabnya saat ini selalu orang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebuah pernyataan Alkitab yang sangat jelas. Dan Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16 dia berkata begini. Aku, siapa aku ini? Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi bukan keyakinan yang rapuh, keyakinan yang, katakan, keyakinan yang kokoh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa keyakinan terhadap Injil, keyakinan yang rapuh, keyakinan yang ragu-ragu. Karena Injil, kata Rasul Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Are you believe? Apakah kita percaya? Percaya. Jika engkau percaya hari ini dengan kesadaran yang penuh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan tanpa ragu mempunyai keyakinan seperti Rasul Paulus, akan terjadi perubahan yang drastis dan radikal dalam hidupmu. Tuhan akan mengubah kita semua hari ini menjadi pengusaha atau usahawan yang benar-benar bertuhan. Ada yang juga yang kebalikannya, pengusahawan yang berhantu. Ini beda. Pengusaha yang bertuhan, bukan yang berhantu. Hari ini kita akan diubahkan sebuah transformasi Injil yang sangat luar biasa. Hidup ini bukan sekedar lembaran baru, saudara, tetapi sebuah identitas baru yang melahirkan masa depan baru. Saudara kalau diangkat sebagai staf ahli menteri, maka masa depanmu mungkin akan berubah. Tapi hari ini kalau kau diangkat menjadi anak Tuhan, masa depanmu pun pasti berubah. Amin. Katakan amin. Amin. Masa depan akan berubah. Dan Alkitab dengan jelas selalu mengatakan, baik dalam tulisan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bahkan Raja Salomo berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Bisa baca dia. Oh ya, saudaraku, ketika kita mempunyai keyakinan yang kokohkan Injil seperti Rasul Paulus, maka ada satu tantangan yang harus dia hadapi. Saudara pernah lihat Rasul Paulus bawa istri? Tidak pernah. Dari 3 perjalanannya nggak ada nyonya yang ikut. Why? Ditinggalkan. Saudara katakan dia diceraikan atau ditinggalkan. Kita tidak ada catatan tentang hal itu. Tetapi setiap orang yang keluar dari majelis Sanhedrin dikutuk oleh majelis agama dan dianggap sebagai pengkhianat, seperti orang dan keturunan yang harus dihabisi. Karena apa? Menurut ketatan Yosefus, bahwa seorang yang menjadi anggota majelis Sanhedrin dan punya kuasa penuh, dia boleh membunuh, dia boleh melakukan penganiayaan terhadap pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dan saat itu Rasul Paulus dari penganiaya diubah menjadi Rasul Tuhan, menjadi pemberita Injil dan menerima Injil. Dan hari itu juga masalah terjadi padanya. Dia harus mematikan semua keagungan yang pernah dimiliki hanya untuk menerima kekuatan Injil yang menyelamatkan itu. Dan hari ini kita diilustrasikan, saya mengilustrasikan 2 hal. Kalau kita meninggalkan masa lalu untuk bertumbuh di dalam Kristus, di dalam bertumbuh dalam Injil, maka ada sesuatu yang harus mati. Seperti benih. Benih, saudara, tidak akan pernah bertumbuh jadi pohon dan berbuah kalau nggak ditanam dalam tanah dulu, membusuk dulu, baru berakar, baru bertumbuh. Banyak orang pengikut jalan Tuhan yang mau enak, nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Padahal emas yang murni untuk dimurnikan harus dibakar dengan api yang sangat-sangat kuat, agar keluar semua kotoran-kotoran dan keluarlah emas yang murni. Tuhan tidak mau saudara tidak dimurnikan. Tuhan mau membuat saudara menjadi seorang yang radikal mengenal Tuhan.
adalah orang yang ditransformasi oleh Tuhan. Dan inilah proses transformasi. Kupu-kupu takkan pernah seindah hari ini kita lihat kalau dia tidak melalui kepompong. Kepompong, saudara, ada proses di dalam. Ada seorang anak kecil yang melihat, lihat kepompong ini susah sekali dia keluar. Dan dibantu untuk keluar oleh anak itu. Kepompongnya cacat, nggak jadi menjadi kupu-kupu yang cacat. Proses, saudara, adalah sesuatu jalan Tuhan. Itulah disebutkan, jikalau kamu mengikut aku, pikul. Banyak orang yang ikut Yesus nggak mau pikul salib, betul? Injil itu mengajarkan pikul salib. Pikul salib bukan berarti pikul salib orang lain. Pikul salibmu siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan katakan, bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Untuk dibentuk Tuhan, saudara, sampai hari ini, selama 20 tahun lebih saya melayani. Bagaimana Tuhan membentuk saya. Mulai dari penyakit yang divonis oleh dokter, kamu akan mati dalam 1 bulan. Karena terjadi sirosis, membengkakkan hati dan empedu. Bata kuning. Ini saya punya murid sarjana misiologi. Dia tahu persis karena dia berada di keanggotaan gereja ketika saya memimpin pendeta jemaat. Afi Liugusian. Dialah saksi hidup. Bagaimana saya divonis oleh dokter dan mata saya kuning, badan saya kuning. Tapi puji Tuhan, ini adalah proses untuk menjadi lebih rendah hati dan dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan yang Injil. Haleluya. Amin. Jadi saudara, ini seperti pohon ini juga. Ini hanya ilustrasinya, tapi ilustrasi ini menggambarkan sebuah transformasi. Tidak ada sesuatu yang bertumbuh tanpa sebuah proses. Bahkan tidak ada produk yang terjual tanpa presentasi. Betul Pak? Presentasi. Dan pada akhirnya pasti ada yang beli. Jangan takut. Berkat itu selalu ada. Buktinya Pak punya yang sudah beli. Tetapi Pak Jona. Realita keterpisahan tanpa pemulihan. Ada banyak orang terpisah tapi tidak mau dipulihkan. Dampaknya secara spiritual, tanpa Injil, manusia kehilangan kegunaannya di hadapan Tuhan. Saudaraku, mau jadi usahawan yang tidak berguna? Mau dong. Kalau mau jadi usahawan yang berguna, maka terima Injil. Sebab tanpa Injil, manusia kehilangan kegunaannya. Injil itu meliputi transformasi fisik. Tubuhmu suci, kata Alkitab. Jaga dong. Jangan minuman keras. Jangan minum narkoba dan sebagainya. Fisik, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, cari sinar matahari untuk menyinari tubuh. Itu fisik. Mental, apa saja yang kau pikirkan yang baik-baik saja. Apa yang sedang dengarkan baik-baik. Jangan buat dengar gosip. Betul? Sebab itu mempengaruhi mentalmu. Dengarkan saja semua yang positif. Apa yang baik didengar, apa yang sedap didengar, apa yang bagus dilihat oleh mata. Semua itu membawa kebaikan mental kita. Secara spiritual, kita masuk gereja, setiap minggu kita masuk gereja, Tapi spiritual itu adalah suatu hubungan dengan Pencipta. Seperti tarikan nafas oksigen ketika kita hidup. Bayangkan oksigen, saudara tidak hidup 5 menit, kata Pak Perwira, bisa mati. Ya kan? Bisa mati. Bagaimana kita punya hubungan dengan Pencipta kita? Kita mungkin hidup, tapi sebenarnya kita sudah mati karena tidak terhubung dengan secara spiritual dengan Tuhan. Padahal Tuhan yang memberikan tubuh kita, Tuhan yang memberikan berkat kepada kita, Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita. Bahkan Dia mati untuk kita, disalib untuk menebus kita, mengangkat kita menjadi ahli waris kerajaan surga, dan menebus kita di atas dunia ini dari kutukan dosa. Haleluya. Mari kita lihat bahwa dampak sosial tanpa trust, kepercayaan masyarakat berubah menjadi brutal dan komunitas menjadi merosot. Orang yang tanpa Injil susah untuk dapat dipercaya. Harapan ilahi, Tuhan sangat rindu menghubungkan, memulihkan kembali ciptaan yang terputus ini dengan sebuah konsep Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara.
dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dari kehilangan harapan menjadi pengharapan, dan harapan Tuhan selalu berikan kepada kita di dalam Injilnya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab itu tidak ada perbedaan. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi kita mengaku dengan mulut kita, kemudian dengan hati percaya kita dibenarkan. Dan transformasi yang paling awal saya mengatakan bahwa transformasi itu dimulai dari pikiran. Dan perhatikan baik, dosa juga dimulai dari pikiran. Hati-hati dengan pikiran, saudara. Pikiran, perbuatan baik tidak pernah cukup untuk mengubah identitas. Hanya kuasa Injil yang sanggup memperbaharui roh dan pikiran. Sadarlah, kata Alkitab, dan berjaga-jagalah. Apa yang perlu kita sadar? Pikiran, mindset kita, mental kita. Perbuatan baik tidak akan pernah cukup untuk mengubah identitas. Kadang banyak orang, kata Pak Gun, menjadi munafik karena dia bukan pakai Injil, dia pakai semacam kamuflase, katakan baik, purba ya, pura-pura baik, bukan punya orang Batak ya, purba. Padahal sesungguhnya itu bukan lahir dari Injil, bukan lahir dari kasih agape dari Tuhan, tapi supaya kelihatan baik di depan orang banyak, tapi di rumah dia marah istrinya, tidak harmonis. Injil mengubah dari dalam, bukan mengubah penampilan luar. Haleluya. Apa bedanya Injil? Kalau Injil mengubah orang dari dalam keluar, tapi yang di luar yang dijual-jual melalui sebuah program motivasi itu mengubah dari luar ke dalam. Tapi engkau tidak pernah berubah. Ketika diubah, oh saya sudah aktivasi kamu, belum ada proses, belum siap mati untuk Tuhan, belum siap untuk diproses oleh Tuhan. Bagaimana bisa? Perubahan itu adalah perubahan yang fana, bukan perubahan yang sepenuhnya. Jadi tinggalkan manusia lama, dibaharui dalam roh dan pikiran, dan kenakan manusia baru sesuai kehendak Allah. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu harus meninggalkan manusia lama. Berat nggak meninggalkan manusia lama? Saudara, bukan cuma 1 tahun. Kok Alim bilang 20 tahun baru bisa meninggalkan. Tapi apapun Injil sanggup mengubah. Mau 20 tahun, 30 tahun. Berapa lama Saulus jadi anggota Sanhedrin? Saudara nggak pernah tahu kan? Catatan sejarah mengatakan dia berpuluh tahun jadi anggota. Dan hasilnya diubahkan oleh Tuhan menjadi rasul Tuhan. Berhubung dengan kehidupan kamu dulu harus meninggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Kita percepat. Kalau begitu, kalau kita meninggalkan, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Janji Tuhan sangat luar biasa melalui Rasul Paulus. Merangkul hidup baru berarti menerima identitas sah sebagai anak-anak Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi ahli warisnya, diadopsi kata Calvin, maka kita berhak mendapatkan semua fasilitas sorgawi. Dan ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang baru hari ini ketika kita mendengar Injil, Injil mengubah kehidupan kita. Sebab apa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada nggak kekuatan Allah yang dapat dibendung oleh kekuatan manusia? Bahkan semua fisikal kita ini hari ini, kalau dia katakan aku berhentikan hidupmu hari ini, selesai sih, mati kita semua. Kata kalau kata Pak Perwira, kita ini menangis semua jadinya. Saudaraku, menjadi ciptaan yang baru sebuah anugerah daripada kabar baik Injil untuk mengubahkan kita, transformasi. Dan itu bukan karena usaha kita, karena pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib menebus saudara yang harusnya saudara berusaha dengan kekuatan sendiri. Saudara dengan kekuatan sendiri, saudara tidak dapat berbuat apa-apa.
Tanpa Tuhan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada keberhasilan di sana. Dengan damai sejahtera. Oh, tapi ada keberhasilan orang-orang yang tidak berbuat berhasil. Itu katakan banyak mereka bunuh diri. Itu artinya tidak berhasil secara holistik. Secara kekayaan, secara sosial mereka dikagumi, hebat. Punya miliarder uang, punya ratusan triliunan. Tapi secara mental, secara spiritual mereka kosong. Secara self-actualization diri yang diprogram oleh psikologi, bahwa dia sudah mencapai sebuah aktualisasi diri. Tapi Kristusisasi adalah bagaimana Kristus mentransformasi hidup kita dengan lebih daripada sekedar aktualisasi diri. Dia memberikan semuanya. Bahkan semua yang saudara butuhkan diberikan oleh Tuhan kita melalui pengorbanannya di kayu salib dengan berkata, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Semua dosa masa lalumu, semua dosa dari Adam, semua dosamu dan masa lalumu hingga hari ini telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Bahkan dosa yang akan datang pun Tuhan akan insafkan kau supaya diproses terus, supaya bertobat, dan akhirnya kita semua berjalan dalam koridor ilahi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkata, "Lah iya,